Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puja dan syukur sepatutnya kita selalu dengungkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk menjalankan bulan suci Ramadan dengan yang tentunya disertai dengan keimanan yang teguh. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ditakdirkan oleh Allah atau yang dipilih oleh Allah sebagai pembawa risalah, yaitu pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia, yakni Al-Quran Karim. Dan kemudian yang Al-Qurannya itu beliau jelaskan kepada umat manusia sehingga jadilah hadis sebagai bayan terhadap Al-Quran. Untuk hari ini Alhamdulillah kembali ke bincang-bincang Ramadan yang ke-14 ya Ustaz? Ya. Yang ke-14. Dan insya Allah akan dipandu oleh Ustaz kita Ayahanda Dr. Haji Laud Ismail Ahmad ya, MA. Dengan tema yang berjudul mengoptimalkan di sisa 1/2 akhir Ramadan di tengah pandemi. Namun sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin mengungkapkan sedikit bahwa ada salah satu yang dianggap hadis yang viral di tengah masyarakat saat ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan akan terjadinya ad-dukhan atau sesuatu yang peristiwa luar biasa. Bahkan ada yang menyatakan bahwa itu adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu terjadi pada pertengahan bulan Ramadan. Nah, sesungguhnya hadis ini penelusuran saya terkait dengan hadis ini maudhu karena tidak terdapat dalam kitab 9 imam. Ya, jadi para audiens, para pendengar tidak perlu khawatir terkait dengan hal-hal tersebut. Karena ini bisa jadi hanya membuat kita khawatir, bahkan mengurungkan semangat kita beribadah. Baik, itu untuk pengantarnya. Nah, terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu mengoptimalkan ibadah di 1/2 akhir bulan suci Ramadan ini. Untuk pertanyaan pembuka, Ya. Yang perlu mungkin dijawab, bagaimana pandangan atau hikmah dari adanya COVID-19 ini? Karena pada umumnya biasanya Ramadan yang telah lalu itu hampir kita melihat di 1/2 bulan suci Ramadan itu masjid semakin kosong, pasar semakin ramai. Nah, sementara dengan adanya COVID-19 ini hampir dikatakan berbalik 190 derajat. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin bisa diberikan kiat-kiat atau tuntunan untuk bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini, ya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Kepada Ustadz, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Adinda Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Mabat, para pendengar, pemirsa yang menyaksikan video ini yang kami hormati, Adinda Yusuf yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah hari ke-14 ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah dan nikmat oleh Allah, kekuatan iman, Islam, ihsan, dan lahir batin kesehatan kita. Kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita di hari ini dengan jihad ilmiah, mengkaji agama kita untuk menambah pengetahuan umat kita. Tadi Adinda Yusuf sudah memberikan pengantar tentang hal yang kadangkala menjadikan umat ini bingung dan khawatir
tentang peristiwa Ad-Dukhan itu. Nah, tadi Adinda Yusuf sudah menginformasikan bahwa itu riwayat yang maudhu, riwayat yang palsu. Jadi jangan dipercaya, karena itu hanya pernyataan yang mengatasnamakan Nabi. Ya, apalagi jika berkaitan dengan hari kiamat, itu kita mesti hati-hati. Ya, jadi kalau ada informasi-informasi riwayat sifatnya hari kiamat, tentang tanda-tanda kejadiannya dan seterusnya, kita tidak bisa memahami teks-teks kenabian itu secara tekstual saja. Kita mesti hati-hati, apalagi kita mesti meneliti sumber siapa yang membawa informasi. Alhamdulillah, Adinda Yusuf ya sebagai orang yang mendalami dan menggeluti hadis ya, sudah melakukan kegiatan takhris ya, dan menyimpulkan ini hadis maudhu. Ya, para pemirsa pendengar yang saya hormati, saya muliakan, ya kita sudah di hari ke-14 ini, seperdua Ramadan sisa kita akan jalani. Kebiasaan tahun lalu, Ramadan sebelumnya, ya biasanya umat Islam di akhir seperti ini sudah memenuhi toko-toko belanja, menyediakan pakaian-pakaian baru untuk merayakan kemenangan. Nah, tapi dengan wabah COVID-19 ini, ya, semua tempat-tempat keramaian ditutup, maka kita hanya stay at home saja, tinggal di rumah. Ya, tinggal bagaimana kita sambil tinggal di rumah meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, sekali lagi Adinda Yusuf, ini problem iman, ya, problem iman kita dan problem orientasi kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita berharap umat ini akan memiliki gairah yang tinggi, gairah yang besar untuk menghidupkan akhir Ramadan jika iman kita lemah. Ya, ditambah lagi ya wabah ini ya kadangkala mereka yang ibadah hanya untuk sekedar meramaikan Ramadan ya tidak punya semangat yang besar. Ya, ini problem kita. Ya, oleh karena itu keimanan kita harus hadirkan secara maksimal pada diri kita. Ya, paling tidak kita harus berpikir bahwa kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa Ramadan tahun ini dan tidak ada jaminan tahun depan bahwa kita masih bisa menemui Ramadan. Ya, bahkan saya kira kita bisa melihat ya fakta-fakta sosial ya ada orang-orang yang boleh jadi punya keinginan besar untuk menghidupkan akhir Ramadan, tapi kemudian Allah berkehendak lain gitu, memanggil untuk pulang mudik ke kampung abadi. Alam barzah, alam berikut alam kehidupan dunia ini. Jadi ya, kami berharap ya mudah-mudahan ya, kita semua bisa dikokohkan keimanan kita ya, supaya kita bisa menghidupkan hari-hari Ramadan ini dengan baik. Sebenarnya ini menjadi momentum yang sangat besar ketika kita diuji oleh wabah, maka ujian wabah ini mestinya mengokohkan iman kita. Kekokohan iman kemudian mendorong kita untuk semangat beribadah. Ya, cuma ya realitasnya ya di satu sisi kita punya ketakutan, kekhawatiran pada wabah ini, tapi kekhawatirannya tidak dijadikan sebagai kekuatan untuk mendekati Allah, untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Ini problem kita. Ya, yang kedua, saya kira bagi saya orientasi hidup. Nah, jadi kalau hidup kita hanya berorientasi dunia, memang susah untuk kita beribadah pada Tuhan. Ya, bisa jadi ya orang-orang yang berorientasi dunia, ibadah itu hanya ibadah dunia untuk sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya, apalagi Ramadan ini kan sudah semakin karena sudah biasa menjumpai kita, menemui kita tiap tahun, jadi dianggap biasa gitu. Jadi Ramadan ini seperti hal yang biasa saja, ya, tidak membawa sesuatu yang harus mengubah pribadi kita, mengubah spiritualitas kita. Ini problem kita. Ya. Meskipun para ustaz, para mubalik selalu menyampaikan bahwa ada keistimewaan, ada keutamaan, tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, gitu. Ya, bukan sesuatu yang luar biasa yang mesti kita raih. Ini problemnya. Jadi memang
kadangkala sesuatu yang biasa yang kita temui itu menjadi hal yang tidak istimewa buat kita. Padahal mestinya bagi orang-orang beriman, ya Ramadan ini harus selalu dilihat sebagai sebuah hal yang luar biasa, yang istimewa. Ya, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini Allah janjikan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang sangat mulia, 1000 bulan nilai kebajikannya kalau kita beribadah di sini. Tapi di tengah wabah ini saya kira saya sangat pesimis ya dengan semangat ibadah kita ya, di tengah wabah ini, dan kemudian di tengah ketakutan, kekhawatiran yang tidak menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan kita tadi di awal ya malah kita menyebarkan ketakutan baru lagi ya, dengan aduhan itu. Ya, jadi informasi tentang bahwa akan terjadi huru hara di malam Jumat di pertengahan Ramadan itu akan semakin memudahkan semangat umat untuk beribadah. Makanya ya penting kita luruskan, penting kita sampaikan bahwa ya, informasi tentang ad-dukhan itu informasi palsu. Riwayatnya maudhu, palsu riwayatnya. Ya, oleh karena itu ya para pemirsa, pendengar semua yang saya hormati, ya mari kita tetap menjaga ya, semangat kita, motivasi kita beribadah. Dan sekali lagi, motivasi ibadah itu hanya bisa dihadirkan jika kita punya orientasi kehidupan akhirat yang kuat. Ya, bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah tidak membawa atribut duniawi, jabatan, gelar akademik, ya, kekayaan, tidak ada yang kita bawa. Kita hanya membawa kebajikan kita. Oleh karena itu Ramadan sebagai bulan ibadah mestinya kita jadikan sebagai tempat untuk bermuhasabah, ya, mengevaluasi diri, membaca diri kita masing-masing akan bagaimana jejak kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan selama 40 tahun hidup kita, 60 tahun, 70 tahun kehidupan kita. Ya, jadi kalau tadi Adinda Yusuf tanya kiat-kiatnya ya bagaimana menghidupkan itu ya, sekali lagi bagi saya kiat pertama itu adalah memperbaharui iman kita, memompa iman ya, dan Nabi selalu menekankan itu, jadidu imanakum bikalimati la ilaha illallah, nantiasa perbaharui iman, nantiasa spiritkan imanmu semakin kuat ya, karena imanlah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pendorong kita untuk berbuat baik. Ya, yang kedua, ya, kita harus selalu membangun orientasi hidup yang akhirat. Nah, betul kita tinggal di dunia ini, tapi dunia ini kan semestinya menjadi ladang-ladang akhirat. Jadi Ramadan ini mestinya menjadi tempat untuk menanam kebajikan-kebajikan akhirat nanti. Ya, apalagi nanti di akhir Ramadan, ya, di akhir-akhir 10 akhir Ramadan, ya, tadi saya katakan ada malam Lailatul Qadar. Ya, mestinya disitulah kita menanam kebajikan itu. Ya, memang menjadi problem bagi kita ketika hal-hal yang amalia, balasan ganjaran pahala itu sangat abstraksi, tidak jelas, tidak kentara. Ya, makanya mungkin saya ingin memberikan ilustrasi posisi amal-amal ibadah kita itu sama dengan posisi indrawi yang kita miliki ketika kita berada di alam arwah. Di alam rahim ibu kita. Ya. Jadi ketika kita berada di alam rahim, Allah sudah berikan potensi indrawi kan. Tangan, telinga, mata. Tapi di alam rahim ibu kita belum pernah menggunakan potensi itu. Ya, nanti kita pindah ke alam dunia, baru kita merasakan ternyata begitu bergunanya indrawi ini. Saya bisa melihat keindahan dunia, saya bisa mendengar hal-hal yang baik. Ya, maka demikian pula lah amal-amal kebajikan itu. Meskipun kita di dunia ini belum merasakan secara langsung apa manfaat dari ibadah ini, apa nilai ibadah yang kita peroleh secara dari Allah, tapi nanti di hari kemudian nanti yang akan menerangi perjalanan keabadian kita, menerangi alam kubur kita, adalah amal-amal ibadah kita. Ya, oleh karena itu, ini bulan ibadah. Ya, mari kita
hidupkan seperdua akhir Ramadan ini dengan ibadah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hidayah iman dalam jiwa kita, menumbuhkan iman kita, dan ya semoga orientasi kehidupan kita tidak hanya sebatas duniawi saja, tapi kita akan memandang kehidupan ukhrawi, kebahagiaan yang kita akan tuju. Nah, saya kira mungkin itu saja Dinda Yusuf sebagai pengantar. Terima kasih banyak ya, saya kembalikan pada Dinda Yusuf. Baik, mungkin cukup dulu untuk untuk diskusinya. Ya. Oke, tapi sebelum tutup saya berikan dulu kesimpulan sedikit gambarannya. Ya. Untuk yang pertama tadi terkait dengan adukhan, para pendengar audiens tidak perlu khawatir tentang itu. Itu hadis maudhu. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illa huwa. Baginya lah hanya Allah yang mengetahui tentang keadaan-keadaan gaib. Bahkan Rasulullah pun itu tidak mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat. Nah, sementara kalau ditetapkan di pertengahan bulan Ramadan, itu berarti ada yang lebih jago daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua terkait dengan mengoptimalkan paling tidak kita mengambil hikmah dari pandemik ini. Bagaimana kita tidak terlalu disibukkan oleh aktivitas duniawi sehingga kita bisa lebih fokus kepada ibadah. Nah, untuk pengoptimalan itu ada 3 sebenarnya yang saya catat di sini. Yang pertama, senantiasa memperbarui iman. Karena iman itu senantiasa kadang berkurang, kadang lebih. Kalau bahasa hadis yang lainnya itu kalau tidak salah, kadang dia semangat, kadang dia tidak, kadang dia lesu. Jadi harus diperbarui. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan hadis fil jasadi mudghah, tidak apa saja asal jasad kullu. Nah, ini harus dikontrol juga keimanan kita. Kemudian yang kedua, orientasi ke akhirat. Nah, kalau dalam hadis juga dibahasakan kuntu fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabili. Jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang mengembara. Jadi dunia bukan tempat untuk menetap, tetapi dunia untuk sebagai tempat untuk mengambil bekal untuk akhirat. Kemudian yang ketiga itu akhirat. Nah, itu tadi juga kaitannya akhirat jangan kita jadikan sebagai tempat untuk selamanya. Kalau perlu dunia itu kita jadikan alat atau sebagai jalan untuk menuju akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia ini sebagai kendaraan untuk mencapai akhirat kelak. Ya, mungkin itu Ustaz. Ya. Terima kasih atas diskusi-diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih banyak. Sebagai upaya untuk memanfaatkan waktu. Ya. Untuk terakhir kalinya dari saya, closing statement-nya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lebih baik kita pernah berbuat walaupun itu hanya sedikit daripada tidak pernah berbuat baik sama sekali. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.